Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat selalu? Mudah-mudahan sehat dan selalu diberi keberkahan ya setiap harinya. Sebetulnya pada video ini saya ingin menceritakan tips sebelum membuat website gitu. Pastinya ada beberapa teman-teman yang memang baru banget ingin membuat sebuah website, cuman agak bingung gitu dari mana kita harus mulai dan apa fungsinya nanti setelah website telah dibuat. Nanti tuh saya akan sedikit menceritakan beberapa pemaparan dari tips ini. Yang paling penting itu ada dua jenis ya maksudnya tuh. Yang pertama kayak menentukan temanya dan nama domainnya itu harus gimana. Oke, kita bahas sekarang. Pastikan teman-teman tuh ketika ingin membuat website mempunyai suatu tujuan atau goal tertentu ya. Menjadi alasannya itu teman-teman ingin membuat website, saya itu pengen ini gitu. Saya itu pengen mencapai jangkauan profil perusahaan atau dan lain-lain untuk bisa dilihat secara luas oleh pengguna. Jadi pastikan juga teman-teman tuh mempunyai alasan-alasan tersebut gitu. Biar ketika website telah dibuat itu memang sangat bermanfaat ketika digunakan ke depannya gitu ya sebagai salah satu media yang dapat memberikan impact lah terhadap kebutuhan teman-teman. Ketika tema udah ditentukan dan nama domain, maka website tersebut menjadi identitas suatu profil dari usaha ataupun lembaga yang didirikan oleh teman-teman. Mungkin ini ada beberapa tips di antaranya. Pertama, pastikan teman-teman juga telah menentukan tujuan dan sasaran website. Nah, bagaimana itu? Ketika teman-teman udah memahami dengan jelas tujuannya, sasaran website itu kayak gimana gitu. Apakah teman-teman itu membuat website pribadi itu berbentuk blog, berbentuk toko online, portofolio profesional, situs berita, dan company profile misalkan. Ini juga akan mempengaruhi dari tema dan domain yang akan digunakan. Nah, itu akan ada relevannya ketika teman-teman ingin membeli suatu domain. Nah, nanti akan ada pembahasan khusus juga tentang domain juga ya. Jadi, hal ini pastikan teman-teman juga udah merencanakan tujuannya seperti apa ketika ingin sebelum membuat website. Terus yang kedua itu identifikasikan audiens target gitu. Di manakah target audiens teman-teman yang akan capai? Penggemar olahraga misalkan, pelanggan lokal, dan demografi tertentu mungkin gitu. Jadi ketika teman-teman udah mengetahui audiens targetnya, ini juga akan membantu untuk memilih tema yang relevan juga. Hal ini kan ada misalkan dalam user interface suatu branding tertentu, entah mengikuti brand logo, guideline-nya seperti apa, dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga itu pastikan juga kalau memang teman-teman mempunyai bidang usaha, perusahaan misalkan ataupun UMKM, meneliti pesaing atau kompetitor di website di Google. Ketika teman-teman udah cari misalkan referensi yang sama, misalkan tentang restoran gitu. Apakah ada enggak sih kompro tentang restoran di Google? Terus pastikan juga kita tuh harus membuat website yang memang dapat berbeda dengan kompetitor. Apakah peluangnya itu sama, bisa menyediakan nilai tambah atau pendekatan yang berbeda. Nah, ini juga sangat ditentukan. Biasanya dari yang membuat website itu ketika ingin dibuatkan pasti ngirim suatu referensi. Saya itu pengen membuat website seperti ini. Nanti ada beberapa link domain yang dikasih, tetapi website yang dibuat itu mempunyai tampilan yang berbeda gitu dari referensi kompetitor yang telah diberikan misalkan. Nah, jadi sebetulnya bagi website developer itu mempunyai bayangan, oh teman-teman pengen membuat website yang bentuknya kayak gini, tetapi mungkin dimodifikasi dan lebih bagus misalkan, bisa jadi. Nah, ini yang keempat itu identifikasi poin kuat dari website yang teman-teman buat. Nah, misalkan identifikasi keahlian pengalaman atau minat khusus yang dapat teman-teman tampilkan melalui situs web. Nah, jadi ketika hal ini udah ditemukan, ini ada relevannya sama poin sebelumnya, sudah mengidentifikasi kompetitor, oh ini kurangnya di sini, kita tuh mempunyai kelebihan di sini, nah itu bisa ditonjolkan
ketika website ingin dibuat. Maka ini juga bakal menentukan untuk memilih tema yang relevan ketika dibuat. Terus yang kelima, paling penting ketika sudah ditentukan semuanya dari tujuan dan kelebihan yang ingin ditampilkan, pemilihan tema itu sangat penting. Misalkan teman-teman itu mempunyai usaha di restoran, pemilik restoran. Nggak akan mungkin teman-teman menggunakan tema misalkan olahraga. Kan itu nggak nyambung ya. Jadi sebetulnya pemilihan tema ini sangat kuat. Tema teman-teman udah ditentukan dari awal tujuannya kayak gimana dan lain-lain. Nah ini sangat penting juga gitu. Nanti saya akan memberikan contoh beberapa tema yang memang relevan misalkan dengan pemilik restoran. Nah yang keenam ini sangat penting. Nama domain itu sebetulnya alamat dari website yang akan ditemukan oleh si pengguna di browser ya. Nama domain itu merupakan salah satu alamat website yang unik. Jadi harap dipertimbangkan nama domain itu mencerminkan tema maupun identitas websitenya. Pastikan misalkan apa sih domain itu. Coba saya kasih ilustrasi beberapa gambar ini. Ketika pengguna mengakses browser, maka server itu bakal ada respons, memanggil, dan mengeluarkan berupa alamat seperti kayak gini, ini alamat IP address. Tidak mungkin teman-teman akan mengakses dengan angka sepanjang ini. Pasti kita akan mudah lupa ya untuk mengingatnya. Nah, adanya domain itu akan dialihkan dengan misalkan indoresto.com. Jadi lebih mudah mana ketika kita mencari di internet nama domain dibandingkan dengan alamat IP server ini gitu. Ini berikut ada beberapa tips sebetulnya. Pastikan nama domain itu mudah diingat dan tidak terlalu panjang atau singkat. Teman-teman juga jangan membuat domain itu sangat panjang seperti kalimat, jangan. Nah, pengguna juga bakalan males juga ya untuk mengetik ataupun mengingatnya. Terus mempunyai kata-kata relevan yang mencerminkan suatu brand. Kadang ada beberapa brand tertentu itu mengikat domain itu untuk sama dengan nama brand, ada juga. Ini juga tidak masalah. Pastikan juga verifikasi ketersediaan nama domain itu tersedia di provider. Misalkan teman-teman cek domain ini apakah tersedia atau enggak. Bisa dicek juga di provider, Niaga Hoster, EdiCloud Host, Domainsia. Nanti ada ketersediaan, oh ini ketersediaan, ini bisa atau enggak. Nomor 5 itu pertimbangan TLD. Nah ini maksud .com ini top level domain ya. Jadi seperti .com, .net, .org, nanti ada nama-nama penggunaan khusus. Misalkan kan .com itu paling sering digunakan karena secara global. Terus .net network sama aja kayak .com. .org untuk organisasi itu open source misalkan. Dan .co.id itu biasanya untuk company. Nah mungkin itu aja beberapa tips sebelum teman-teman membangun website dan menentukan nama domain. Nah ada juga misalkan contoh tema dari Indoresto misalkan. Jadi ini kan tampilan ini sangat mencerminkan dengan restoran. Di sini kan ada menunya di mana, terus ada background isi properti dari restorannya seperti apa. Jadi kan user itu bisa melihat gimana bentuk fisik di restorannya. Terus mungkin secara lengkap ada chefnya siapa aja dan kasih kontak untuk alamat dan bukanya kapan. Ini kan informasi yang relevan berkaitan dengan si restoran yang dibuka, yang dibuat gitu. Jadi si pengguna itu bisa melihat ya seperti apa sih restoran yang mau dikunjungi oleh pengguna nantinya, bisa dilihat dulu melalui website sebetulnya. Mungkin itu saja beberapa tips sederhana dari saya. Pastikan juga teman-teman yang pertama sudah menentukan temanya, tujuannya seperti apa. Yang kedua, pastikan nama domain itu singkat dan tersedia di provider untuk dibeli gitu. Nah, untuk membuat website sebetulnya sangat banyak caranya. Salah satunya nanti di channel ini akan membuat tutorial bagaimana kita membuat website dengan mudah. Bagipun untuk teman-teman yang kurang paham tentang coding. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau kurangnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.